Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Data Politikal Indonesia, apa kabarnya nih? Senang banget karena kita kembali lagi bersama Resi Maulida, host Data Politikal Indonesia di program Diksi. Stop menghardik, ayo diskusi. Halo sahabat Diksi, balik lagi di serial ketiga Diksi hari ini, Stop Menghardik, Ayo Diskusi. Temanya menarik banget karena kita akan mengangkat pembahasan peranan dan fungsi legislatif, manfaat positif bagi masyarakat. Wah, ini luar biasa banget ya temanya ya. Dan sudah kehadiran di depan saya ini narasumber yang luar biasa, Komisi 10 DPR RI fraksi Nasdem, ada Mas Khairul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ih, luar biasa, ini fresh banget nih ya, nuansa-nuansa pancaran. Siapa dulu dong yang dihadapi ya? Aduh, luar biasa memang ya. Mas Am ini ternyata teman-teman punya segudang aktivitas yang luar biasa banget ya Mas Am ya. Sibuknya tuh selain jadi santri dan politisi gitu ya. Ini apa sih yang biasa Mas Am lakukan di lain dua kesibukan itu gitu ya? Mau tahu aja, tahu banget ini. Ya biasa aja sih sebenarnya ya. Cuma karena dituntut kerjaan mau tahu banget Mas Am ini. Ya kebetulan saat ini selain menjadi anggota DPR RI di Komisi 10, saya juga dikasih amanah menjadi Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Nasdem. Terus juga menjadi Sekretaris Jenderal Garda Pemuda Nasdem. Terus di keluarga besar NU saya menjadi Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Terus di rumah kedua saya waktu saya jadi kuliah, saya aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kebetulan sahabat-sahabat PBPMI memberikan saya amanah untuk menjadi salah satu Majelis Pembina Nasional PBPMI. Saya ngelihat bio Instagramnya Bang Aam ini, khodamnya Ponpes Al Hashim. Di mana itu? Kebetulan itu di rumah saya di Kampung Bugis, Desa Tanah Baru, Pakis Jaya, Karawang. Karawang? Oh, dekat rumah saya berarti Pak. Pesantren itu sepeninggalan dari ayah saya. Bahasa saya manggilnya Gus Aam. Enggak juga. Ini menarik sih, nanti kita coba sedikit mengulas ya. Kan biasanya kalau anak kiai ya udah fokusnya di pesantren aja, tapi ini bisa jadi legislatif muda gitu kan. Ini nanti kita cerita lah bagaimana perjalanannya. Kalau boleh tahu Mas Aam ini mulai terjun di dunia politik sejak tahun berapa? Saya kebetulan sejak kuliah itu sudah aktif di organisasi kemahasiswaan. Oke. Aktif di PMII. Sejak tahun? Sejak tahun 91. Oh, 91, lama juga ya. Alhamdulillah. Terus setelah purna di PMII, aktif di Gerakan Pemuda Ansor. Oke. Nah sekarang aktif di Partai Nasdem. Kebetulan saya di pengurus juga di DPP, yaitu membidangi Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, dan di sayap partainya menjadi Sekretaris Jenderal Garda Pemuda Nasdem. Jadi lumayan juga. Lumayan ya, berarti ini level jabatannya berapa ya? 4 jabatan ya? Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Nasdem, Sekjen DPP Garda Pemuda Nasdem, terus Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Oke, GP Ansor. Satu lagi, ini ya paling ya pengasuh pondok pesantren ya. Al Hashim Karawang. Oke. Ini kan kita temanya manfaat positif bagi masyarakat. Nah, perjalanan mulai tertarik di dunia politik tuh tahun 1991. Ya, sejak mahasiswa. Memutuskan untuk berkarirnya di Partai Nasdem. Sebelum itu, aktivitas yang biasa dijalankan Mas Am ini apa ya? Kebetulan saya dibesarkan di keluarga besar pesantren. Saya juga ditempa di pendidikan di santri. Jadi tradisi di rumah saya itu lulus dari SD langsung di pesantren. Mondok gitu ya. Mondok di mana Mas Am dulu? Waktu sekolah di Sanawiyah saya pesantren di pondok pesantren Hayatul Amal, Rawamerta, Karawang. Sambil sekolah di Madrasah Tsanawiyah Rawamerta. Lulus dari situ melanjutkan studi di pondok pesantren Miftahul Muta'alimin sambil sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Babakan Cuaringin jurusan biologi. Jadi eksak nih. Oh berarti ini ya double ya? Double. Oh gitu.
Lulus dari situ di Pondok Pesantren Fathul Ulum, sambil kuliah di Fakultas Pertanian, jurusan Budidaya Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Darul Ulum Jombang. Alhamdulillah udah selesai S2 juga di Magister Pendidikan. Jadi nggak linear ya satu S2. Iya ya, dari SMA juga nggak linear kayak satunya. Tapi secara passion lebih kemana? Kan ini kan 3 bidang yang berbeda ya. 4 sih kayak kalau dari dunia pesantren berarti 4 kan. Ngajinya, agama, terus eksaknya, terus tadi ada pertanian sama magister pendidikan. Nah ini kan 4 segmen yang berbeda. Secara girohimahnya lebih kemana? Passionnya lebih kemana? Jadi kalau gado-gado itu menjadi nikmat itu karena ada gado-gado itu ada macam-macamnya ya. Perbedaannya bercampur menjadi satu gitu ya. Menjadi satu. Jadi ada kenikmatan, ada ketertarikan tersendiri lah dari gado-gado itu yang diramu dari sekian banyak hobi kita, gestur fashion kita, itu menjadi sebuah kenikmatan sendiri. Oh iya sih, tapi ya menarik ya. Tapi itu membuat kita jadinya banyak perspektif. Di dunia pertanian kita ada perspektif, di dunia pendidikan ada perspektif. Nah hari ini di DPR RI Mas Aam, kalau boleh tahu nih ya, buat teman-teman Data Politika Indonesia di Forum Diksi, Stop Penghadik Ayo Diskusi, ini ada di komisi berapa? Tapi ngomong-ngomong keren juga ya Diksi deh. Diksi ya. Top ya dia. Saya apresiasi deh buat Diksi, Stop Penghadik, Ayo Diskusi. Berdiskusi. Betul. Ini betul-betul pengayaan intelektual kita. Saya kebetulan saat ini di Komisi 10. Komisi 10 itu mitra kerjanya ada 4. Ada Kementerian Kemendikbudristek. Okay. Terus yang kedua ada Kemenpora. Ketiga Kementerian Pariwisata. Yang keempat Perpustakaan Nasional. Oh, ya. Dari 4 bidang itu yang hari ini sedang difokusi oleh Mas Aam itu segmen apa? Sektor apa? Sebenarnya semuanya juga fokus ya. Di keempatnya ya? Itu fokus. Cuma program unggulan gitu dari Komisi 10. Cuma sekarang kan lagi yang banyak programnya lah ya. Mohon maaf tanpa mengesampingkan yang lainnya ya. Memang yang paling banyak programnya itu ada di Kemendikbudristek, di pendidikan, dan yang kedua di kepariwisataan. Jadi banyak programnya. Salah satu program di Kemendikbudristek itu yang saya betul-betul geluti sekarang yaitu tentang persoalan beasiswa untuk siswa-siswi SD, SMP, SMA, SMK dan yang kuliah. Oh itu ini ya, apa namanya tuh, Kartu Indonesia Pintar gitu? Kartu Indonesia Pintar. Oh gitu. Itu gimana Pak kabarnya Pak? Saya jadi penasaran nih. Saya sangat happy sekali di situ. Karena apa? Karena passion saya banyak di sosial ya. Jadi dengan program beasiswa itu bisa membantu keluarga kita yang memang betul-betul membutuhkan untuk biaya pendidikan. Akhirnya ya kita bisa berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita buat keluarga kita yang kurang mampu. Dan alhamdulillah dari beasiswa itu saya ini kan baru 2 tahun jalan jadi DPR ini. Oh gitu. Di periode pertama kemarin mendapatkan kurang lebih sebanyak 25.000 beasiswa dan 500 yang untuk kuliah. Nilai rupiahnya itu sekitar 53 miliar. Nah, di periode kedua ini mendapatkan kurang lebih 48.000 dengan 650 untuk yang kuliah. Nilai rupiahnya itu kalau dirupiahkan sebesar 82 miliar rupiah. Dan itu sudah berjalan? Yang selama tahap kedua ini sekarang baru mulai berjalan, rekrutmen. Dan syukur alhamdulillah karena saya ditempa menjadi politisi yang berlatar belakang santri, hidup dari pesantren ke pesantren, alhamdulillah. Dan tentu terus terang ini godaan terbesar buat saya nih. Karena mengelola uang 1 tahun ini 82 miliar rupiah. Ternyata juga santri tergoda ya. Tapi alhamdulillah masih menjaga itu ya Pak. Masih menjaga itu, dari uang sebesar itu 1 rupiah pun tidak saya potong. Alhamdulillah luar biasa memang ya sahabat. Mohon doanya juga biar selanjutnya tidak tergoda itu. Amin. Memang itu juga pertaruhan ya. Nah kan berarti kan Mas Aam ini selain santri, pengasuh, ngajar juga kan, masih ngajar kan atau gimana? Kalau sekarang udah enggak. Oh udah enggak ya, tapi masih banyak di Jakarta. Gitu ya. Ini bagi waktunya gimana nih Mas Aam, kan luar biasa ya. Berarti dari tadi 4 peran gitu tuh
belum di partainya aktif, di organisasi luar partai juga aktif, di pesantren, kemudian tugas-tugas jadi anggota legislatif. Ini kan padat banget nih gitu ya. Ini cara manajemen waktunya gimana, Mas? Di situlah yang mengasiknya jadi. Iya toh. Saya menyempatkan waktu walaupun sebentar ya. Di hari-hari tertentu kalau memang tidak sibuk di DPR, saya ke kantor Nasdem. Di situ ada tugas-tugas saya sebagai Ketua DPP Bidang Pemuda Olahraga dan juga tugas saya sebagai Sekjen DPP Garuda Nasdem. Ya, lihat surat-surat yang masuk, tanda tangan SK segala macam, dan juga menerima tamu-tamu dari teman-teman dari daerah. Nah, kalau di situ lagi agak longgar, saya beralih ke Ansor, Jalan Keramat Raya. Di situ karena rumah saya juga, rumah lama saya, tempat saya bertempat diri. Nah, jadi enak gitu. Kita harus betul-betul meluangkan waktu di mana yang agak kosong ya kita pergi ke tempat yang lain. Berarti itu nggak ada Aspri ya? Handle sendiri? Saya handle sendiri. Wah, luar biasa Aspri itu. Saya nggak terbiasa pakai Aspri dan saya juga tidak mau menggantungkan diri saya, memanjakan diri saya dengan hal-hal yang jadi selagi bisa gitu. Kenapa enggak gitu ya. Nah, luar biasa sih. Dan itu sejak kapan berjalan? Ya karena sejak terakhir, dari kecil saya di tempat di dunia pesantren yang itu aja kan membangun karakter diri yang sangat mandiri. Jadi sampai sekarang alhamdulillah bisa. Dan itu juga saya ajarkan terhadap anak-anak saya. Udah punya anak berapa Mas Amri? Langsung dari SD langsung saya pesantrenkan. Oh, jadi rule-nya sama ya? Iya. Kayak gitu. Oke, buat sobat Data Politika Indonesia nih, jangan lupa subscribe, like, dan share juga nih, karena temanya menarik banget ya. Ini buat berbagi inspiratif buat teman-teman semuanya, karena bisa jadi kan. Ini kan gambaran tadi Mas Am di awal beda jurusan dari SMP, SMA, S1, S2, tapi bisa gitu. Ternyata kalau di politik kan tidak harus selinier ya. Yang penting kita punya kemauan, niat yang kokoh, himmah yang kuat itu ya untuk berbagi dulu. Seperti temanya hari ini, manfaat positif bagi masyarakat. Nah, Mas Am, boleh sharing dong selama menjabat sebagai anggota legislatif gitu kan. Kan tentu ini pengamalan secara nyata ya dari kita belajar di dunia santri gitu, di dunia legislatif apa sih yang udah Mas lakuin untuk berbagi teman-teman? Moto hidup saya itu kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia bisa memberikan manfaat kepada manusia. Ya. Nah, ketika saya dapat kesempatan dipercaya menjadi anggota DPR, sebenarnya sih awalnya terus terang aja ya, saya agak protes dikasih di Komisi 10. Karena di DPR itu mohon maaf bukannya kita kufur nikmat, Komisi 10 itu kan komisi, teman-teman menganggap itu komisi peradaban. Ya. Kenapa komisi peradaban? Karena memang di situ nggak ada proyek sama sekali. Nggak ada proyek ya? Bukannya mau ini yang lain ya. Ini jangan sampai dipotong nih. Nggak ada proyeknya. Tapi setelah saya nikmati di situ, ya. Alhamdulillah saya terasa nyaman betul. Salah satu yang buat saya nyaman adalah dengan program beasiswa tersebut. Nah, akhirnya saya memberikan beasiswa itu kepada keluarga besar kita yang tidak mampu, yang betul-betul membutuhkan ya. Akhirnya happy dan sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya ditawarkan untuk pindah ke salah satu komisi yang lain yang itu menurut teman-teman basah ya. Banyak proyeknya. Tapi karena saya sudah nyaman, enak, gitu, sudah bergaul dengan, sudah bisa beradaptasi lah di program itu ya. Akhirnya saya nggak mau pindah. Saya tetap di sini istiqomah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi moto hidup saya itu agar kita bisa memberikan kebahagiaan dengan orang lain itu bisa tercapai di situ. Jadi memang kalau di anggota legislatif itu bisa pindah-pindah komisi ya? Bisa gitu. Itu syarat ketentuannya gimana Mas Am? Tergantung, biasanya sih disiplin keilmuannya ya. Oh gitu. Disiplin ilmunya apa? Misalnya kita disiplin ilmunya ilmu pertanian ya ada di Komisi 4 Tanian. Kalau disiplin ilmu kita misalnya hukum bisa di Komisi 3 yang membidangi masalah hukum. Oh gitu ya. Kalau kita pintar biasa diplomasi ke luar negeri ada di Komisi 1 yang membidangi hubungan luar negeri. Kayak gitu. Menarik juga ya teman-teman semuanya. Jadi walaupun saya passion saya di pendidikan, aliyahnya eksak awalnya ya, biologi, terus S1-nya juga pertanian. Kebetulan karena memang S2-nya pendidikan, akhirnya nyambung dari sini. Nyambung lah ya, di S2-nya masih dapat keilmuan ya. Tadi kan Mas Am di awal sempat bahas kalau baru 2 tahun ya menjabat sebagai 2 tahun. Berjalan 2 tahun. Berjalan 2 tahun menjabat sebagai anggota DPR RI. Nah,
Sebelum itu berarti Mas Am aktif di mana? Saya banyak aktivitas di Ansor itu. Oh, hanya di Ansor aja berarti waktu di itu? Ansor, terus ada saya pernah aktif di Majelis Ulama Indonesia Pusat ya di situ, di bidang kesehatan. Terus dulu juga pernah aktif di Wakil Sekjen LP2NU, PBNU, Lembaga Pengembangan Tanian Nahdlatul Ulama di situ. Terus aktif juga di beberapa LSM. Saya pernah aktif mendirikan LSM bersama almarhum Prengki Sailatua. LSM Haki namanya, Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual. Itu sama almarhum Prengki. Saya juga dulu pernah aktif di dunia buruh. Saya pernah belajar langsung persoalan perburuhan itu sama almarhum Munir dan Mas Muhtar Pakpahan. Jadi memang kalau dilihat dari proses pengkaderannya tuntas sekali ya. Pernah berada di beberapa bidang. Jadi kalau masuk semuanya masuk sih. Perburuhan udah ya, pertanian, kemudian kalau dunia agama, kebangsaan dan nasionalis udah kita udah ya mungkin situ udah sering ya, dari santri juga, kemudian daerah kepemudaan gitu. Jadi memang multisektor nih Mas Ham nih, bener-bener gado-gado banget sih. Jadi ada banyak cita rasa ya. Cita rasa. Hal yang menarik selama perjalanan 2 tahun ini apa selama menjabat sebagai anggota DPR RI? Ini kan pengalaman berarti ya, pertama ya berarti ya. Apa yang dirasakan? Saya ingin menciptakan stigma, orang banyak bilang bahwa politik itu kotor. Ya. Seringkali juga menganggap bahwa politik itu seringkali politisinya itu kacang lupa kulitnya. Nah, saya ingin memberikan teladan kepada diri saya sendiri dan juga masyarakat. Mudah-mudahan apa yang menjadi stigma masyarakat tentang politik itu kotor, sangat individualis. Saya ingin menghilangkan stigma itu dengan sosok hadirnya Muhammad Khairul Amri, tanpa diminta pun, tanpa berjanji pun akan memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Dengan cara apa tuh? Salah satunya saya punya keyakinan, punya janji dalam diri saya, komitmen lah punya komitmen dalam diri saya, seperti yang tadi saya bilang, dari sekian miliar beasiswa yang saya berikan itu 1 rupiah pun nggak ada potongan. Walaupun saya mendapat laporan dari banyak kepala sekolah, ada beberapa oknum yang memotong beasiswa itu sampai 20-30%. Terus apa yang dilakukan oleh Mas Aam selaku anggota Komisi 10 yang menaungi hal itu? Ya, apa yang menjadi hak penerima saya berikan semuanya. Karena misalnya gini, dari yang periode pertama ya. 25.000 yang saya berikan itu 13.000 sekian itu buat siswa-siswi SD. Dengan nominal uangnya per siswa itu Rp450.000. Untuk SMP sekitar hampir 6.000 siswa dengan nominal rupiahnya Rp750.000. Untuk SMA dan SMK kurang lebih hampir 6.000 orang, nominal rupiahnya Rp1 juta masing-masing siswa. Dan untuk 500 orang yang kuliah itu per mahasiswa selama dia kuliah mendapatkan beasiswa kurang lebih sekitar 70 juta per orang. Nah, itu ada proses ini nggak, apa namanya, syarat ketentuan? Jadi jalur beasiswa itu kan ada 2. Ada reguler yang diberikan pemerintah kepada dinas setempat, yang kedua yang lewat anggota DPR yang namanya itu aspirasi. Jadi syarat yang tentukan ya, yang pertama saya memberikan persyaratan penerima itu adalah orang yang betul-betul tidak mampu, fakir miskin atau yatim piatu. Nah, gitu. Kalau saya sudah dapat laporan seperti itu dari pihak kepala sekolah, pasti saya akan berikan. Dikoordinir oleh kepala sekolah, karena kepala sekolah kan yang tahu betul. Warganya, siswa-siswinya betul-betul tidak mampu. Nah, saya berikan di situ sesuai apa yang menjadi haknya mereka. Rp1 tidak potong. Bahkan alhamdulillah ya, syukur nikmat, tahadus bin nikmat. Nah, uang operasional seluruh dari kegiatan itu, termasuk juga operasional buat tim saya di lapangan itu pakai dana pribadi saya. Luar biasa ya. Ini berarti memang lillahi ta'ala ya. Benar-benar khairun nas anfa'uhum linnas itu diamalkan banget nih sejak jadi anggota DPR. Cuma saya masih penasaran. Ini kan berarti Mas Am selama 2 tahun terakhir ini sibuk banget ya jadi anggota legislatif di DPR. Tapi tadi sempat bahas di awal udah nggak di pondok lagi. Nah, itu mungkin ada nuansa-nuansa yang beda nggak sih? Pasti dong, pasti kan ada nuansa-nuansa yang berbeda ya. Dari yang lingkungannya biasanya agamis banget gitu, tiba-tiba sosial ya, bukan berarti agamis tinggal sosial gitu ya Mas Am ya. Cuma ini kan ada perbedaan nuansa kebatinan mungkin ya. Gini, kebetulan di mitra kerja yang lainnya yaitu di Kementerian Pariwisata,
saya juga lagi menggalakkan betul bahwa selama ini kita mengenal destinasi wisata itu ada dua. Satu destinasi wisata alam seperti pantai di Bali, gunung. Yang kedua destinasi wisata budaya seperti candi gitu kan. Nah, saya hadir karena kebetulan menjadi santri. Saya juga sekarang menggalakkan tentang destinasi wisata religi. Oh gimana tuh? Maksudnya ziarah-ziarah atau tempat-tempat makam-makam bersejarah itu bagaimana negara hadir di tempat wisata itu bisa memberikan suatu hal yang lebih untuk wisata itu. Jadi yang dikelola itu bukan hanya wisata alam dan budaya, tapi pemerintah juga harus hadir di wisata itu. Kenapa ini harus saya lakukan? Karena dari berbagai macam pengalaman yang saya dapatkan, biasanya tempat-tempat wisata religi, makam-makam yang biasa kita datangi itu banyak yang tidak terurus. Betul. Banyak yang kotor, makamnya penuh dengan semak belukar. Untung kita nggak dicatok ular ya. Iya benar. Terus penerangannya juga minim, terbatas sekali. Bahkan banyak yang gelap gulita. Kalau kita mau ziarah malam nggak bisa karena gelap. Musolahnya kotor, airnya juga kecil sekali, netes aja kan. Terus sejadahnya bau apek kan gitu. Wah itu seringnya mau kena sih. Iya mau kena juga gitu. Nah, saya mendorong pada pemerintah bahwa pemerintah juga harus hadir di situ, memberikan yang terbaik buat destinasi wisata. Kenapa? Karena saya hakul yakin di setiap kampung, setiap kabupaten itu pasti memiliki destinasi wisata religi. Contoh kasus misalnya, kita kabupaten tertentu bahkan juga mungkin di setiap kabupaten yang umur kabupatennya itu saat ini sudah 300-400 tahun, itu kan punya makam bupati pertamanya. Nah, bupati pertama itu biasanya selain dia tokoh sentral pemerintahan, itu juga menjadi sentral agama. Kita biasa mengenal di santri itu waliullah ya, wali itu. Jadi selain dia bupati juga wali. Begitu juga dengan agama-agama lain, agama kita yang Kristen, Hindu, Protestan, pasti dalam tingkat kepercayaan mereka, bupatinya itu pun pasti juga orang yang sangat taat beragama. Jadi untuk berziarah. Nah, kalau itu kita rawat dengan baik, penerangannya segala macam, infrastruktur yang kita perbagusi, ada paling tidak 2 atau 3 yang bisa kita miliki situ. Satu, makamnya sudah rapi kan, pasti banyak pendatang ziarah situ. Betul. Kalau penziarah datang ke situ, berarti kan kampung itu juga akan lebih terangkat, lebih terkenal kan. UMKM juga. Satu itu. Yang kedua, nilai keimanan kita juga akan lebih bertambah. Karena kita banyak sering ziarah jadi happy kan. Nah yang ketiga itu nilai UMKM, ekonomi kreatif. Karena semakin banyak ziarah datang, pasti di situ nanti akan ada warung kopi, warung Indomie, warung rokok. Betul. Parkir. Parkir, nah itu. Nah, disitulah apa yang menjadi, saya kebetulan hobi ziarah juga. Jadi setiap datang ke daerah, saya pasti nyari ziarah ke makam-makam keramat yang ada di situ. Kan di Komisi 10 itu ada berapa tim gitu? Berapa? Bukan tim istilahnya, itu ada mitra kerja. Iya betul. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Nah, Kemendikbudristek, pendidikan tadi itu, Kemenpora, pendidikan dan olahraga, terus ketiga ada pariwisata, keempat perpustakaan nasional. Maksudku anggota legislatif di Komisi 10. Itu. Rata-rata per komisi itu ada 54-an. 54. Ini kan berarti nggak semuanya sama ya perspektifnya kayak kita gitu ya Mas Am ya. Mungkin nggak semuanya berlatar belakang santri, nggak semuanya berlatar belakang agama juga macam-macam. Iya, agama juga macam-macam gitu. Dan ini kan kalau hal yang tadi pengen digalakan sama Mas Aam, destinasi wisata religi gitu. Ini kan mungkin lebih dominan tuh agamanya agama Islam, ya nggak sih? Nah, bagaimana cara Mas Aam itu untuk mengkoordinasikan kepada tim di Komisi 10 untuk bisa menyetujui atau mengeksekusi rekomendasi gitu ya, keinginan dari Mas Aam ini? Kan kita masing-masing anggota dewan kan punya dapil ya. Daerah pemilihan. Betul. Daerah pemilihan itu kan mereka sekalipun yang sahabat saya yang non muslim, di daerahnya juga misalnya yang dari NTT, dari Papua, kan mereka juga punya makam-makam keramat yang biasa untuk menjadi ziarah. Jangan dikira terus yang non muslim nggak suka ziarah loh, mereka juga suka ziarah loh, senang. Benar. Cuma memang nggak dipublish aja, jadi kita nggak seperti kita. Kalau kita kan banyak musimnya, misalnya bulan Ramadan, bulan Maulid itu kan bondong-bondong untuk ziarah. Benar. Kalau mereka kan tidak. Nah,
mereka pun sangat senang sekali dengan destinasi wisata religi. Apalagi saat ini tentang bagaimana budaya kita yang sudah mulai tercerabut dari akarnya ya. Nah, untuk menghindari itu semua kan kita kembali ke orang-orang tua kita untuk berkontemplasi, menenangkan diri, berkoreksi diri dengan cara berziarah itu. Oke, berarti fokusnya Mas Am hari ini di Komisi 10 DPR RI ya, ada dua bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah dengan proses pemanfaatan positif bagi masyarakat program beasiswa tadi di pendidikan, dan yang kedua di Dinas Pariwisata ini lagi coba menggalakkan wisata religi ya, kira-kira seperti itu ya Mas Am ya? Ya, ada juga di pendidikan olahraga. Oke, di pendidikan olahraga apa yang sedang Mas Am galakan di sana? Saya ingin menumbuh kembangkan bibit-bibit tunas-tunas baru atlet-atlet kita di masing-masing pedesaan. Saya lagi cari itu dengan cara bagaimana menggalakkan olahraga kita lebih bagus lagi sesuai dengan hobinya masing-masing. Ada yang di bola voli, ada yang bola tendang ya. Tenis meja. Saya tenis suka banget meja. Tenis meja. Nah, saya seringkali datang ke teman-teman Karang-Karang Taruna di sana, pengurus-pengurus Ansor di desa-desa, sahabat-sahabat PMII, HMI, Muhammadiyah, saya datangi, yuk kita dialog, ngobrol cangkruan gitu ya, santai. Apa sih bro lo hobinya, olahraganya apa gitu. Jadi kayak survei kecil-kecilan lah ya. Dapil berapa sih Mas Am nih? Itu istilahnya Jawa Timur 2. Oh, Jawa Timur 2. Meliputi kota Kabupaten Probolinggo dan kota Kabupaten Pasuruan. Kota Kabupaten Purwolinggo dan Purbolinggo dan Pasuruan. Kota Kabupaten Pasuruan. Berarti 4 ya? 4. Luar biasa. Mas Am, ini jangan lupa dulu gak nih di mention ke sahabat-sahabat Data Politik Indonesia untuk terus like, comment, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa diksi. Stop menghardik, mari berdiskusi. Nah, cakep banget. Karena Mas Am ini adalah salah satu role anak muda yang baru masuk di anggota legislatif gitu kan, dan dengar punya kepengennya juga kan ya, mau kan terus maju di 2024 ya. Maju lagi. Ini juga perlu minta doa restu. Iya. Kalau teman-teman semuanya nih, datanya sudah udah sepil, pengalaman menarik, semangatnya luar biasa, kesibukannya di beberapa bidang gitu kan. Nah, Mas Am ini terakhir closing pertama adalah apa yang menurut Mas Am ini tantangan yang perlu diurai dan harapan ke depan di Komisi 10 dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Silakan. Tantangan kehidupan kita itu ya sekarang ini ya, apalagi saat ini pragmatisme sangat tinggi sekali, hidup individualisme tinggi sekali, tapi saya masih punya keyakinan. Nah, oleh karenanya bagaimana menjawab tantangan itu, saya punya keyakinan, marilah kita saling bisa membesarkan terhadap orang lain. Karena apa? Kalau kita sudah bisa membesarkan orang lain bersama, itu sebuah keniscayaan sedang membesarkan diri kita sendiri. Jadi kita jangan sampai khawatir kalau kita sudah bisa membesarkan orang lain itu menjadi kompetitor kita. Nah, itu tidak mungkin jadi. Tuhan Maha Adil. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jadi mari kita bisa saling membesarkan terhadap sesama, kita saling mendoakan agar apa yang menjadi cita-cita secara bersama-sama itu bisa diijabah oleh Allah. Betul. Ini mirip sama ini diksi. Setiap hari kayak diskusi. Jadi lebih kepada gerakan kolaborasi ya. Saling support. Untuk merealisasikan visi dan misi itu ya. Kalau kita sudah bisa membesarkan seseorang, sebuah keniscayaan sedang membesarkan diri kita sendiri. Ya. Kenapa saya juga ngambil Komisi 10 ya? Banyak orang bilang Komisi 10 kan saya banyak bersentuhan dengan guru-guru. Banyak orang bijak bilang guru memang bukan orang hebat, tapi dengan guru banyak menghasilkan orang-orang hebat. Ya, betul. Luar biasa. Terima kasih Mas Am. Semoga peradaban yang sedang ditata ulang oleh Mas Am ini segera terrealisasikan dan kita juga bisa mendapatkan manfaat nih karena hajat besarnya Mas Am ini gitu ya. Dan kita doakan di 2024 semoga hajat beliau bisa terrealisasikan ya. Dan terima kasih banget sudah berminat untuk sharing-sharing di forum Diksi kali ini ya. Hostnya yang cantik, cerdas, pintar. Amin. Terima kasih banget ya. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Data Politik Indonesia. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Dah.